Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk zodiak Leo ya. Apakah ada hubungan antara karma dan kekayaan serta kebahagiaan untuk Leo di bulan September? Karma apa yang didapat atau karma apa yang diperbuat? Kita langsung lihat ya. Leo, banyak harapan ya di bulan September. Kemudian banyak keputusan yang harus kalian ambil ya untuk Leo. Karma apa yang menyertai dan karma apa yang kalian perbuat nantinya di bulan September untuk membuat kebahagiaan kalian para Leo di bulan September. Kekayaan atau rezeki yang akan kalian dapat, apakah ada pengaruh karma yang besar untuk kalian? Kita akan lihat past, present, and future ya. Ini adalah past, masa lalu. Sepertinya memang berhubungan ya. Ya pasti ya, itu pasti berhubungan karena sebelum melangkah ke lebih jauh, kita akan sepakati dulu ya. Memang si persepsi masyarakat bahwa karma itu sesuatu yang buruk ya. Makanya sering kita dengarkan kalau ada orang terkena musibah atau kecelakaan, orang pasti akan bilang, nah kena karmanya tuh. Nah, kayak begitu ya. Padahal arti kata yang sebenarnya karma itu netral ya. Karma itu adalah sebuah sebab yang akan menimbulkan akibat. Bila karma kita baik, bila kita sebab berbuat baik, maka akan menghasilkan karma yang baik. Bila sebab kita buruk, akan menghasilkan suatu yang buruk. Seperti aksi reaksi, bila kita bereaksi baik maka akan menimbulkan reaksi yang baik pula. Bila kita membuat suatu aksi yang benar, akan mengakibatkan reaksi yang benar juga. Di sini tampak saat dimana kalian dilahirkan, saat dimana kalian dibesarkan, itu adalah karma masa lalu di kehidupan yang lalu. Sepertinya begini, kalian dilahirkan di keluarga yang kaya raya, di keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga sultan ya. Itu adalah karena karma baik kalian di kehidupan yang lalu. Sehingga kalian terlahir di orang-orang, di lingkungan yang baik. Bila kalian karmanya di kehidupan yang lalu buruk, maka kalian akan terlahir di orang atau di keluarga yang miskin, keluarga broken home, keluarga toksik, keluarga yang lingkungannya buruk, keluarga yang amburadul, yaitu karena karma buruk kalian di masa lalu. Pas ya. Pas, kalian harus kerja keras ya. Kalau hidup di keluarga yang miskin, untuk menjadi kaya kalian harus bekerja sangat ekstra keras. Ingin menjadi seorang yang pandai berharga, harus bekerja keras untuk menghapus karma buruk itu, untuk melunasi hutang karma buruk yang telah kalian lakukan di masa lalu atau di kehidupan yang lalu. Bagaimana dengan kehidupan sekarang nih? Ada yang kaya, ada yang terus berjuang ya. Ada yang sudah kaya raya saat ini dengan pencapaiannya yang luar biasa. Tapi ada pula yang masih sering ditipu, dibohongi, dikhianati, difitnah, dizolimi terus menerus, investasi terus gagal, usaha terus bangkrut ya. Bekerja pun dipecat ya.
itu adalah perbuatan di mana kalian sudah menemukan atau karma buruk yang sudah kalian lakukan di present ini, yang kalian lakukan setelah kalian mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Mungkin di usia 6-7 ya, kalian udah mulai mengerti mana yang baik, mana yang buruk ya. Dan saat di usia sekitar 13, di mana kalian sudah naik ke SMP, mungkin saat itu kalian sudah bisa mengambil keputusan mau bersekolah di mana, mau belajar apa. Saat itu karma juga bekerja. Saat kalian bisa mengambil keputusan akan mempengaruhi karma kalian di present, di masa sekarang ya. Masa lalu saat kalian bayi dan sampai umur 6 tahun ya, bisa juga sampai 13 tahun ya. Masa sekarang dipengaruhi sebagian besar adalah karena karma buruk dan karma baik yang kalian lakukan antara tenggang waktu umur saat kalian bisa mengambil keputusan sampai sekarang. Jadi kalau kalian masih merasa buruk atau nasibnya buruk, tidak baik, tidak bahagia, kalian berpikir evaluasi diri mulai sampai seingat kalian kapan berbuat baik dan kapan berbuat buruk. Itu yang akan mempengaruhi kebahagiaan kalian, mempengaruhi rezeki kalian, mempengaruhi kekayaan kalian, juga akan mempengaruhi kesengsaraan kalian, mempengaruhi semua yang ingin kalian dapatkan. Terus bagaimana dengan future? Bagaimana dengan masa depan? Apakah masa depan yang sekarang ini terpuruk akan tetap terpuruk? Ataukah masa depan yang para Leo yang sekarang ini terpuruk akan menjadi sukses, akan menjadi kaya dan bahagia? Tergantung dari kalian. Takdir hanya berperan mungkin 20-30%. Karma buruk yang lalu yang sudah kalian kerjakan ini hanya berperan 30%. 70%-nya adalah kerja keras kalian untuk menghapus karma buruk tersebut, untuk menghindari karma buruk tersebut dengan membuat sebuah karma-karma baik, berbuat baik, berperilaku baik, berucap baik, berprasangka baik, dan berpikir yang baik. Gitu ya. Jadi pengaruh masa depan ini bisa kalian rubah dari sekarang, karena takdir atau karma buruk hanya akan berlaku atau hanya mempengaruhi 30% saja. Tetapi 70%-nya adalah bagaimana kalian bekerja keras untuk membayar lunas hutang-hutang karma buruk kalian yang sudah kalian jalankan atau yang sudah kalian lakukan. Begitu ya. Jadi jangan a priori dengan masa depan, jangan khawatirkan dengan masa depan. Kalian bisa merubahnya hanya dengan kekuatan kalian sendiri, bukan orang lain ya, bukan mbah dukun ya. Tetapi tanda-tanda di sini para Leo. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, ini general reading energi Leo dari banyak orang. Belum tentu resonate buat kalian dan belum tentu aplikasinya akan sesuai dengan semua Leo. Bila case kalian berbeda, kalian ada yang keputusannya selalu benar atau ada beberapa yang tidak benar, kalian bisa lihat case lain di yang mungkin paling komplit ya. Case-nya paling komplit itu adalah Aries dan Shio Macan. Di situ kalian lihat ya, untuk bayar karma itu case-nya komplit. Kalau Leo ini masalah keputusan dan pendapat dan kediktatoran aja ya yang nampak di bulan September ya. Sekali lagi ini adalah untuk energi yang saya tarik di bulan September saja. Jadi belum tentu resonate buat semua Leo. Tetapi pada inti dasarnya untuk menghapus semua karma buruk itu ada 3 ya. Kita analogikan dengan bila kalian meminum sebuah air yang rasanya pahit, nggak enak banget ya. Mungkin itu akan membuat kalian sakit perut ya.
Bagaimana cara menetralkan segelas air ini supaya diminum enak? Dengan menambahkan air yang baru yang berupa pikiran-pikiran positif, tambahi yang banyak, campuri dengan air yang banyak, seember, 2 ember, sedrum ya, segalon, pokoknya yang banyak dengan pikiran-pikiran positif sehingga airnya menjadi rasanya netral ya. Pikiran positif yang kalian tambahkan terus-menerus ke dalam segelas air ini akan membuatnya menjadi netral. Terus bagaimana? Hambar doang nih. Kehidupan saya membutuhkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Bagaimana untuk membuat air ini berasa manis? Bagaimana membuat kehidupan ke depanku di masa depan di bulan September ini menjadi manis? Dengan berkata baik, berucap baik, tidak menyakiti orang lain, memuji yang setulus hati, berucap jujur, tidak berbohong, tidak menipu, berucap apa adanya. Itu ibarat membuat suasana menjadi bertambah manis ya. Airnya bertambah enak rasanya. Dan bagaimana kalau ingin hidup lebih manis dan lebih indah? Dengan melakukan perbuatan yang baik, menolong orang, bersedekah, berderma, melakukan perbuatan yang membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, itu akan membayar karma-karma buruk kalian. Tapi sampai saat ini belum sembuh nih, banyak penderitaan yang masih dalam, banyak penderitaan yang masih datang, masih sering ditipu, masih sering difitnah ya. Lakukan perbuatan yang lebih banyak lagi untuk kebaikan, karena kita tidak bisa mengukur kebaikan kita berapa nilainya untuk membayar karma-karma buruk kita, karena dampaknya berbeda dan parameternya hanya yang maha kuasa yang bisa mengukur. Teruslah berbuat baik dan berbuat baik. Untuk membayar karma ada 5 hukum ya yang sebenarnya bisa kalian lakukan. Tapi untuk kasusnya Leo sepertinya hanya hukum tabur tuai dan hukum air mengalir aja ya. Mungkin semua tahu ya hukum tabur tuai, udah banyak kita ketahui. Siapa menabur dia akan menuai. Siapa yang menabur benih padi dia akan menuai berasnya dengan panen yang besar. Asal perbuatan kelakuan kalian menabur padi tersebut, 1. Di tempat yang tepat. 2. Kalian beri pupuk berupa pikiran-pikiran positif. Dan kalian siangi rumput-rumput atau cabut rumput, basmi hama werengnya dengan ucapan-ucapan baik, ucapan-ucapan yang menghibur, doa ya. Berdoa kepada yang maha kuasa dengan pikiran dan perkataan juga perbuatan. Itu yang akan membuat kalian memanen hasil yang baik. Sedang bila kalian menabur sesuatu yang buruk, kalian menabur angin akan menuai badai ya. Menabur perbuatan buruk akan menghasilkan panen yang buruk juga untuk kalian. Jadi untuk para Leo itu hukum yang pertama. Yang kedua tampaknya adalah hukum air mengalir, di mana air akan mengalir dari sumber air yang tinggi di pegunungan, kadang-kadang berupa air terjun juga. Ini adalah kesombongan. Para Leo di bulan September hendaklah tidak sombong, tidak tinggi hati. Jangan sampai kalian jatuh seperti air terjun yang terhempas dan tercerai-berai. Banyak Leo yang masih tercerai-berai dari keluarganya ya. Banyak Leo yang masih sakit hati, patah hati, berkepanjangan, selalu diremehkan, dikhianati, diselingkuhi ya. Hancur hatinya ya. Pergunakan hukum air mengalir untuk menyembuhkan karma buruk kalian, untuk menghilangi karma buruk kalian. Bagaimana
kalian harus hidup apa adanya. Seperti air selalu mengisi ruang yang kosong. Bila diletakkan di dalam gelas, dia akan seperti apa adanya gelas itu. Bila dipindahkan ke botol, dia akan membentuk sebuah botol apa adanya botol itu. Intinya hidup bloko suto ya. Hidup apa adanya. Jangan terlalu sombong sehingga berhutang ke sana kemari, kemudian menyebabkan kalian nanti menggali lubang, tutup lubang, dan pusing dengan hutang piutang itu. Dan mengalirlah tetap seperti air. Jangan melawan arus yang akan membuat kalian kelelahan, kemudian kalian hanyut dan tenggelam. Tetapi mengalirlah seperti air. Angin sama alir jadi alir ya. Air sama angin jadi alir ya. Karena memang agak berat ya. Ini minta maaf, memang pemahamannya cukup rumit dan mungkin harus didengarkan berulang-ulang, atau bisa mendengarkan case yang lain ya. Case-nya Shio Macan dan Aries itu sangat kompleks. Bisa kalian dengarkan Aries dan Shio Macan ya. Di sini cukup air saja. Bagaimana kalian mengambil keputusan, bagaimana kalian mengambil tindakan dan menerima masukan-masukan. Ibaratnya kalian harus mengalir seperti air, tapi menjadi bagian dari aliran itu, tidak terseret arus, sehingga kalian masih mempunyai keputusan dan kekuatan sebagai seorang Leo untuk mengendalikan kebahagiaan kalian, untuk mengendalikan kapan kalian harus berhenti mengalir dan berputar-putar di danau, untuk bagaimana kalian mengalir sampai ke laut yang luas, samudera raya, di mana kalian harus memaafkan, menerima apa adanya orang yang ada di sekitar kalian juga. Bila ingin merubah mereka, harus dari diri kalian dulu. Kita tidak bisa merubah orang lain. 90% akan gagal, tetapi hukum reaksi satu lagi ya, hukum aksi reaksi yang akan bekerja, di mana saat kalian beraksi baik akan menimbulkan reaksi yang baik pula. Saat kalian beraksi yang buruk akan mendapatkan balasan reaksi yang buruk pula. Kemudian satu lagi, air tidak pernah memutuskan keadaan terhadap dirinya sendiri. Dia selalu menghiasi atau mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi para Leo di bulan September, hindarkan sifat diktator, hindarkan sifat kesewenang-wenangan, hindarkan sifat untuk kalian selalu memaksakan kehendak. Intinya dominasi kalian di bulan Desember, baik itu di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam kalian berinteraksi dengan orang, kurangi dominasi kalian dan kurangi emosi ya. Emosi harus kalian bisa kendalikan. Bagaimana kalian harus belajar untuk membuat kecerdasan emosi kalian. Bagaimana dengan kecerdasan spiritual penunjangnya, sehingga kalian berkata-kata baik, berkata-kata lembut, berkata-kata jujur, tidak berbohong, untuk membayar semua karma-karma buruk yang lalu. Tapi kalau kalian sekarang udah bahagia, tabunglah karma baik, tabunglah ucapan baik, tabunglah pikiran baik, dan perbuatan baik itu menjadi karma baik yang lebih besar untuk bekal di masa depan.
Begitu ya Leo, kayaknya sih ini saya kurang berhasil untuk menarik energi Leo di bulan Desember ya. Karena kekokohan Leo, kegigihan Leo, kekuatan hati Leo, terutama kekerasan hatimu dan kekerasan kepala Leo yang luar biasa di bulan September. Tampaknya akan banyak Leo yang mengalami perang batin di dalam dirinya. Maka lembutkan hatimu, lembutkan pikiranmu, baikkan berpikir baik, baikkan ucapan-ucapanmu. Mungkin bisa akan mengurangi sesuatu yang buruk di bulan September nanti. Salam sahabat Toto.